Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14. Panik. Kenzie masih menunggu kepastian nasib wanita yang kini masih berada di ruang ICU. Saat dirinya masih panik, tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata Takeshi yang menelpon Delia. Pada saat tengah malam, hampir subuh. Ada apa Takeshi? Tanyanya lesu. Papa di mana sekarang? Tanya Takeshi dengan suara panik. Gimana tidak panik? Sopir ayahnya mengatakan bahwa mobil mereka menabrak seseorang wanita yang sedang hamil. Takeshi ketakutan kalau ayahnya masuk penjara gara-gara hal itu. Papa masih di rumah sakit. Wanita itu masih belum keluar dari ruang ICU. Papa tidak bisa meninggalkan wanita itu. Takut ada apa-apa, apalagi dia sedang hamil. Papa pasti akan dihantui perasaan bersalah kalau sampai kenapa-kenapa dengan anak itu. Kenzie benar-benar kalut saat ini. Sejak semalam dirinya belum tidur sama sekali. Papa, Takeshi akan ke situ. Papa pulang saja, istirahat. Sejak kemarin Papa belum tidur loh. Ucap Takeshi merasa khawatir dengan keadaan ayahnya. Papa tidak apa-apa, jangan khawatir. Kamu istirahat saja, besok pagi baru ke sini. Oh iya, tolong bawakan setelan untuk Papa kenakan ke kantor. Papa akan mandi di rumah sakit saja biar tidak buang-buang waktu. Takeshi menarik nafas dalam-dalam. Dia paling tahu kalau ayahnya itu orang yang keras kepala. Baiklah, aku tidur dulu. Papa jangan lupa istirahat juga. Bagaimana Papa bisa istirahat? Anak dan istri orang lain sedang berjuang nyawa mereka di dalam ruang ICU. Mungkin Papa akan berakhir masuk penjara. Ucap Kenzie lemas. Takeshi diam sesaat. Telepon bagian administrasi untuk merahasiakan keberadaan wanita itu. Nanti kita akan antar sendiri wanita itu ke rumahnya kalau kondisi dia sudah mulai pulih. Sementara kita sembunyikan dia untuk menghindari tuntutan keluarganya terhadap kita. Usul Takeshi. Kau benar. Setelah wanita itu siuman, kita bawa saja dia ke Jepang bersama dengan kita. Kebetulan Papa banyak sekali pekerjaan di sana. Terlalu lama di Indonesia. Ucap Kenzie mulai tenang hatinya karena sudah mendapatkan solusi untuk masalah yang membuat kepalanya pusing sejak semalam. Baiklah, Pak. Takeshi tidur dulu, Papa jangan lupa istirahat. Lalu telepon keduanya diakhiri. Setelah menunggu hampir 4 jam, akhirnya dokter yang menangani Delia keluar dari ruangan ICU. Tampak beberapa suster mendorong ranjang yang berisi Delia yang tampaknya masih tidak sadarkan diri. Kenzie menarik nafas lega ketika melihatnya. Dokter, bagaimana keadaan ibu dan bayinya? Apakah mereka selamat? Dokter tersenyum dan mengangguk. Ya, alhamdulillah, untuk saja Tuan langsung membawa dia ke rumah sakit. Terlambat sedikit saja kita bisa kehilangan bayi tersebut. Tadi terjadi pendarahan yang lumayan besar, tapi alhamdulillah kita bisa mengatasi itu. Bayinya dalam keadaan sehat. Dokter tersebut diam sejenak, membuat Takeshi memiliki firasat yang buruk dengan hal itu. Ada apa, Dok? Apakah ada hal buruk yang terjadi kepada wanita itu? Tanya Takeshi mulai panik. Dokter tersebut menghembuskan nafas kasar. Tampak berat mengatakan hal yang sebenarnya tentang keadaan Delia. Maafkan kami, Tuan. Kami sudah berusaha, tetapi keadaan ibu bayi tersebut saat ini masih dalam keadaan koma. Kita masih terus observasi keadaannya setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa dia dalam kondisi baik-baik saja. Kenzie tidak bisa berkata apa-apa, rasanya terasa berat dan bingung. Dokter lalu pergi meninggalkan Kenzie yang kini terduduk lemas di kursi. Tidak lama kemudian tampak Takeshi yang berlari di ujung lorong. Kenzie senang melihat anaknya datang di saat yang tepat. Dirinya sudah benar-benar mengantuk dan benar-benar ingin tidur. Malam ini adalah malam terberat dan terpanjang bagi dirinya. Bagaimana keadaan perempuan itu, Pak? Apakah dia baik-baik saja? Tampak Takeshi juga khawatir. Perempuan itu masih koma, masih perlu observasi setiap 1 jam sekali. Syukurlah kalau akhirnya datang juga. Papa benar-benar sangat mengantuk sekali. Baiklah, kau gantikan Papa untuk menjaga perempuan itu. Papa akan pulang sebentar, sudah tidak tahan rasanya, ingin tidur. Ngantuk sekali.
Kenshi lalu pergi meninggalkan rumah sakit dan menuju apartemennya Takeshi. Apartemen sementara selama mereka berada di Indonesia. Hari yang sungguh melelahkan. Aku harap semoga wanita itu dan anaknya bisa segera pulih. Syukurlah anak dalam kandungannya tidak apa-apa. Kalau tidak, aku pasti sangat berdosa sekali karena sudah membunuh seorang bayi yang bahkan belum melihat dunia ini. Baru saja Kenshi akan tidur, suara ponselnya berbunyi. Kenshi tidak mau memperdulikan panggilan ponsel tersebut karena dirinya sudah benar-benar mengantuk dan sudah tidak sanggup lagi untuk membuka matanya. Seseorang di seberang sana tampak marah dan kesal karena puluhan teleponnya tidak ada satupun yang diangkat oleh suaminya. Iya, wanita itu adalah istri keduanya Ibu Takeshi Yamada. Wanita yang sudah merebut Kenshi dari ibunya Kaisar, sehingga membuat ibunya Kaisar menderita dan akhirnya meninggal karena depresi. Kamu kemana sih, Pak? Sudah dari kemarin diteleponin gak diangkat-angkat. Apa jangan-jangan kamu kembali lagi kepada istri pertama kamu itu? Awas saja kalau kau berani bermain khianat di belakangku. Aku tidak akan melepaskan kamu. Ucap wanita itu geram, saking marahnya terhadap suaminya yang sedari kemarin sangat sulit sekali dihubungi. Aku lupa kenapa aku tidak menghubungi Takeshi. Dasar benar-benar. Aku ini wanita yang bodoh, kenapa aku hanya memperdulikan telepon Kenshi? Padahal di sana juga ada Takeshi putraku. Ucap Yulia sangat bahagia, seakan menemukan harta karun saja. Takeshi, kamu di mana sayang? Tanya Yulia to the point. Takeshi lagi di rumah sakit, Mah. Ada apa? Apakah ada masalah? Tanya Takeshi karena tidak biasanya mamanya menelpon di jam seperti ini. Rumah sakit? Siapa yang sakit, sayang? Apakah kamu atau papamu? Yulia tampak panik dan mulai berpikir macam-macam. Karena sejak kemarin memang dirinya sangat kesulitan untuk menghubungi suaminya. Kami baik-baik saja, Mah. Ini bukan tentang kami. Tadi malam, tanpa sengaja, Papa menabrak seorang wanita yang sedang hamil. Dan saat ini keadaannya masih kritis. Untungnya saja bayi di dalam kandungannya masih bisa diselamatkan. Tetapi keadaan ibunya masih koma hingga saat ini. Oleh karena itu, Takeshi dan Papa bergantian untuk menjaga wanita itu. Kami khawatir kalau ada apa-apa dengan ibu dan anak itu. Takeshi takut nanti Papa bisa masuk penjara, Mah. Makanya kami memantau terus keadaannya dengan benar, ucap Takeshi. Kalian bawa saja perempuan itu ke Jepang, biar kita bisa mengawasinya dengan intensif. Banyak pekerjaan yang terbengkalai gara-gara kalian terlalu lama tinggal di Indonesia, usul mamanya. Iya, Mah, itu sudah jadi pertimbangan kami. Kami masih menunggu perempuan itu siuman dulu. Karena bagaimanapun kami perlu mengetahui identitas wanita itu. Kita tidak bisa asal membawa pergi orang saja, Mah. Ucap Takeshi kemudian dia mengakhiri panggilan tersebut. Karena dokter saat ini sedang mencari dirinya. Kaisar yang langsung pergi ke depan rumahnya melihat sendiri lokasi kejadian yang dia lihat di CCTV. Hati Kaisar mencelos ketika melihat ada noda darah yang lumayan banyak di aspal, tepat di depan gerbang rumahnya. Sepanjang jalan, Kaisar melihat CCTV mana saja yang terpasang. Dia akan meminta pemiliknya untuk memperlihatkan kepada dirinya, demi mencari informasi siapa pemilik mobil yang membawa istrinya. Tapi tidak ada yang bisa melihat mobil tersebut secara jelas. Hanya terlihat mobil mewah berwarna hitam. Tak ada satupun kamera di sekitar rumah Kaisar yang berhasil merekam nomor mobil tersebut. Kaisar mengalami kesulitan untuk menemukan pemilik mobil tersebut. Akhirnya, dengan perasaan gundah, Kaisar pun memilih untuk pulang dulu karena dia sudah lelah secara fisik maupun batin, ingin istirahat sebentar. Kamu kemana sebenarnya, sayang? Perasaan Kaisar benar-benar kalut saat ini. Segala rasa berkecimpung dalam dirinya. Kesehatan dirinya mulai drop, apalagi dirinya belum lama ini telah mengalami pukulan batin keras. Dan sekarang kepergian Delia semakin membuat hatinya terpuruk dan merasakan kesedihan yang mendalam. Ya Tuhan, semoga Kau selalu menjaga anak dan istriku. Jangan biarkan sesuatu yang buruk terjadi kepada mereka. Aku mohon Tuhan, jagalah anak dan istriku. Tak henti-hentinya Kaisar berdoa dengan derai air mata yang terus mengalir di pipinya. Bahkan air matanya telah membasahi pakaian yang dia gunakan.
Matanya sembab dan merah padam karena menangis terus semalaman ini. Para karyawannya yang telah kembali dari hotel tempat mereka bersenang-senang tampak kebingungan. Melihat tuan besar yang telah berbaik hati memberikan liburan kepada mereka terlihat sangat kacau balau. Ada apa dengan Anda, Tuan Besar? Kenapa penampilan Anda begini kacau? Apakah ada masalah yang terjadi di rumah ini saat kami pergi? Tanya Bibi yang sejak kecil telah tinggal bersama Kaisar. Kaisar hanya diam mematung. Tanpa diduga, tiba-tiba saja Kaisar jatuh pingsan. Sehingga membuat para pelayan yang baru kembali dari luar itu merasa panik dan ketakutan. Khawatir terjadi sesuatu yang buruk terhadap Tuan Besarnya, apalagi mereka tidak bisa menemukan Nyonya Besarnya di setiap sudut rumah itu. Kepanikan semakin dirasakan oleh para pelayan yang baru datang dari luar tersebut. Aduh, Pi, bagaimana ini? Apa yang sudah terjadi di sini? Kenapa tiba-tiba Tuan Besar pingsan? Di mana Nyonya saat ini? Tanya Arya tukang kebun di rumah itu. Ayo, bantu untuk membawa Tuan ke kamarnya. Lalu para laki-laki yang ada di rumah itu pun membantu untuk mengangkat tubuh Tuan Besar mereka. Kepanikan semakin menjadi ketika mereka benar-benar mendapatkan suatu kenyataan bahwa rumah ini kosong, tidak ada Nyonya Besar mereka di sana. Kemana Nyonya Besar pergi ya? Kenapa rumah ini kosong dan ini Tuan Besar juga? Kenapa keadaannya seperti ini? Benar-benar mengkhawatirkan sekali. Ucap Burhan mulai terlihat sedih. Pak Imo, cepat kamu periksa ruang CCTV. Kita harus tahu apa yang terjadi di rumah ini. Ucap Bibi memerintahkan security di rumah ini. Pak Imo madut karena dia juga penasaran dengan apa yang terjadi di dalam rumah ini. 1 jam Pak Imo baru kembali ke kamarnya Kaisar untuk menemui si Bibi yang bisa dikatakan sebagai kepala pelayan di kediaman ini. Bi, Nyonya semalam pergi meninggalkan rumah ini dengan menangis. Lalu saat dia keluar gerbang, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabrak dan membawanya pergi. Saya menebak Tuan pasti tadi habis berkeliling komplek untuk mencari jejak Nyonya kita. Ucap Poimo memberikan laporan kepada teman-temannya. Aduh, kita sedang-sedang di hotel semalaman, di rumah malah terjadi bencana sebesar ini. Kita jadi merasa bersalah kalau seperti ini. Ujar Ratam sambil menatap wajah Tuan Besarnya yang baik hati itu. Udah, ayo kalian kembali ke pos kalian masing-masing, kerjakan tugas kalian masing-masing. Biar saya yang menjaga Tuan Kaisar di sini. Bagaimana nanti kalau Tuan Kaisar bangun dan semua pekerjaan terbengkalai, pasti kita juga kena semprot. Ucap Bibi sambil keluar dari ruangan tersebut, yang kemudian diikuti oleh semua pelayan yang bekerja di rumah tersebut. Sebenarnya, apa yang sudah terjadi dengan kedua majikan kita? Kita pergi, mereka tampak mesra sekali. Kenapa kita kembali hanya dalam semalam, semua jadi kacau begini? Tanya Pak Imo dengan kepanikan. Sudah, gak usah panik, kalian kembali bekerja, biar nanti saya panggil dokter keluarga untuk memeriksa keadaan Tuan Besar. Bibi lalu mengambil ponselnya dan menghubungi dokter Bambang, agar segera datang. Iya dokter, keadaan Tuan benar-benar kacau, masih pingsan sampai sekarang, lapor Bibi dengan suara pelan. Baiklah dokter, kami tunggu kedatangan Anda. Bibi lalu menutup panggilannya dan pergi ke dapur, bersiap untuk membuat sarapan pagi untuk tuannya. Cepat, kalian kembali ke pos masing-masing. Kondisi Tuan sedang tidak baik-baik. Jangan bikin Tuan jadi naik darah gara-gara kalian bermalas-malasan. Sengit Bibi Atun mulai jengkel dengan teman-teman lainnya. Mereka akhirnya membubarkan diri dan kemudian melanjutkan pekerjaannya. 1 jam kemudian, Dokter Bambang datang dan memeriksa keadaan Kaisar. Sejak kapan Tuan Kaisar pingsan? Tanya dokter tampak tenang dan fresh. Tampaknya beliau baru selesai mandi. Sejak pagi Pak Dokter, kami sendiri tidak tahu apa yang sudah terjadi di rumah ini. Tuan Kaisar tadi malam memberikan liburan kepada kami semua, sehingga kami meninggalkan kediaman. Begitu kami kembali, rumah dalam keadaan kacau begini. Tuan sudah tidak bisa ditanyai apa-apa, melamun dan jatuh pingsan. Ucap Piatun. Dokter tampak manggut-manggut. Dokter Bambang ini masih sahabatnya Kaisar, makanya dia peduli dengan keadaan sahabatnya itu. Ya sudah, saya ke atas dulu, mau periksa tuan kalian. Dokter Bambang lalu ditemani oleh Piatun menuju lantai atas, tempat Kaisar saat ini masih terbaring lemah. Lihatlah dokter, keadaan tuan benar-benar mengenaskan. Air mata Piatun akhirnya tumpah juga, sejak tadi dia berusaha tegar di hadapan semua teman-temannya.
Tampaknya Kaisar mengalami trauma sebelumnya, kini mengalami kejadian yang membuat dia shock. Kekuatan mental Kaisar benar-benar sedang diuji, ujar Dokter Bambang. Dia merasa prihatin dengan keadaan Kaisar. Kalau nanti tuanmu bangun, berikan dia teh dan sarapan bubur ya. Jangan lupa obatnya. Ya sudah, saya pergi dulu. Saya ada operasi di rumah sakit pagi ini. Kamu jaga tuan kamu dengan baik. Setelah memberikan beberapa petunjuk untuk perawat Kaisar, Dokter Bambang kembali ke rumah sakit, bersiap-siap untuk melakukan operasi. Piatun kemudian menyuruh Burhan untuk pergi ke apotek untuk menebus resep obat yang tadi diberikan oleh dokter untuk tuan besarnya. Bersambung.